mahasiswa STKIP PGRI Jombang, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah menyimak. Wawancara ini berkaitan dengan penerapan pembelajaran menyimak di SMA Negeri 1 Gedek. Sebelum ke sesi wawancara, dipersilahkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia Maratu Salika. Biasanya di sekolah saya dipanggil Bu Dahlia. Di sini saya sudah mengajar kurang lebih 2-3 tahun, masih sangat baru. Dan saya juga mengajar kelas 10 dan kelas 11. Ya? Terima kasih karena Bu Dahlia sudah memperkenalkan diri dan sudah mau menjadi narasumber saya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Ibu ketahui tentang pembelajaran menyimak? Untuk pembelajaran menyimak sih pembelajaran yang memang sangat dipakai ya ketika kita ngajar, ketika kita melaksanakan pembelajaran. Cuma pada dasarnya pembelajaran menyimak itu merupakan salah satu keterampilan berbahasa kalau menurut saya. Ya mungkin dari berbagai sumber demikian. Karena basic dari keterampilan berbahasa kan sebenarnya ada menulis, kemudian ada menyimak, ada membaca, dan menyimak itu merupakan salah satu keterampilan yang seharusnya ada di dalam pembelajaran itu. Ya. Oke, terima kasih Ibu untuk penjelasannya. Lalu pertanyaan yang kedua, menurut Ibu, seberapa penting pembelajaran menyimak yang diterapkan di SMA 1 Gedek ini? Sangat penting karena kesuksesan suatu pembelajaran itu kalau menurut saya 50% didasarkan pada pembelajaran menyimak. Karena pada dasarnya menyimak itu suatu hal yang kompleks ya, mulai dari kita menerima pesan, kemudian kita juga mendengarkan, kan biasanya identik dengan mendengarkan, tapi beda. Kalau menyimak itu lebih ketika kita lebih ketika penyampaian pesan, penafsiran pesan seperti itu. Jadi menurut saya pribadi kalau menyimak itu kurang lebih 50% untuk menentukan kesuksesan pembelajaran. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang Ibu ketahui tentang pendekatan pembelajaran menyimak? Yang kita tahu mengenai pendekatan yang suatu acuan ya, acuan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, di sini digarisbawahi pembelajaran menyimak. Ya berarti acuan atau ancaman ketika kita melaksanakan pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya, jenis pendekatan apa yang Ibu sering lakukan dalam pembelajaran menyimak? Lalu, bagaimana cara Ibu menerapkan pendekatan tersebut saat pembelajaran berlangsung? Lebih ke siswa aktif, pendekatan yang melibatkan siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Lalu, bagaimana untuk penerapannya? Penerapannya ya seperti biasa, jika kita melaksanakan pembelajaran di kelas, kemudian kita jelaskan ke anak-anak, selalu Ibu berikan rangsangan kalau ke anak-anak, biar nanti anak-anak juga apakah memang proses pembelajaran tersebut itu sampai ke anak-anak atau enggak. Untuk yang pertanyaan yang ketiga, bagaimana proses pembelajaran menyimak itu akan selalu ada timbal balik ya, ada yang merespon dengan keaktifan, ada yang dengan kepasifan. Lalu bagaimana cara Ibu menghadapi salah satu siswa yang bersifat pasif dalam pembelajaran? Pasif ya dalam pembelajaran. Sebenarnya kita harus tahu pasifnya kenapa dulu. Apakah ini memang ada faktor eksternalnya, apakah tidak? Jika memang dari dalam dirinya, ya otomatis nanti gampang. Dulu kan tinggal melaksanakan apa ya istilahnya pendekatan secara pribadi kepada anak ketika di kelas. Biasanya kan gini, kalau kita menjelaskan apa-apa kan otomatis anak-anak banyak aktif kalau kita melemparkan pertanyaan. Tapi kalau misalnya ada yang pasif seperti yang dikatakan tadi, ya langsung jalan ke anaknya, kemudian ditanya secara langsung seperti itu.
itu. Mengenai pemahamannya, kalau misalnya kurang paham, otomatis kan kita akan menjelaskan kembali. Untuk pertanyaan yang keempat, dari sekian banyak metode pembelajaran yang saya ketahui, metode apa yang sering Ibu terapkan dalam pembelajaran? Pembelajaran apa pembelajaran? Pembelajarannya menyimak itu Ibu selalu membuat metode pembelajaran yang seperti apa? Kalau metode pembelajaran menyimak, mungkin lebih ke menyimak yang komprehensif gitu ya. Jadi anak-anak lebih, pertama kita merangsang dulu anak-anak, kemudian setelah itu kita ajukan hal-hal yang kiranya apakah anak-anak itu dapat menerima pesan tersebut, ya kemudian kita langsung kembalikan ke anak-anak, kita beri pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan kalau misalnya mereka sudah paham dengan apa yang kita jelaskan, otomatis menyimaknya tersebut sukses seperti itu. Tapi kalau tidak, ya otomatis dikembalikan lagi. Apakah dari faktor kita sendiri atau mungkin dari faktor anaknya? Soalnya kan gini, kalau menyimak bukan yang diwajibkan itu bukan hanya penyimaknya, tapi dari kita itu harus benar-benar bisa menyampaikan secara baik atau bisa sampai ke anak-anak. Soalnya kan memang kadang mulai dari kita faktornya bisa kebahasaan kita yang kurang seperti itu, kemudian cara penyampaian kita fun atau enggak, karena otomatis kalau misalnya kita nggak fun, otomatis anak-anak nggak bakalan, terus budaya yakin nggak bakalan nyambung istilahnya kayak gitu. Harus benar-benar guru ini harus lebih kolaboratif lagi, lebih inovatif lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya, kelebihan dan kekurangan apa yang sering Ibu temui dalam menggunakan metode pembelajaran menyimak tersebut? Ini pertanyaannya, kekurangan dan kelebihan apa yang sering Ibu temui dalam menggunakan metode pembelajaran menyimak? Sebenarnya kalau misalnya Ibu jawab kekurangan dulu ya. Sebenarnya kekurangannya itu lebih ke konsentrasi siswa sih. Soalnya pada saat sekarang kan sekolahnya daring gitu kan. Jadi ketika diajar sama guru, ketika sudah masuk seperti itu, untuk konsentrasi siswa sendiri itu masih kurang, terutama dalam hal menyimak. Padahal sebenarnya metode pembelajaran menyimak itu mendominasi saat kita melaksanakan pembelajaran di kelas seperti itu. Jadi dari siswanya sendiri kayak gitu. Tapi ada sih beberapa siswa yang tetap memperhatikan dan tentu akan menjadi penentu keberhasilan dari pembelajaran yang kita laksanakan. Terus kekurangan yang kedua mungkin saya lihat dari keseluruhan ya, lingkup keseluruhan. Misalnya guru yang memiliki semacam kayak pelafalan atau pengucapan yang agak sulit kayak gitu, itu bisa menjadi kekurangan pembelajaran menyimak. Jadi nanti anak-anak pasti kurang mendengarkan sekaligus kurang paham apa yang disampaikan oleh guru gitu. Jadi ada dari siswa, ada dari gurunya untuk yang kekurangan dari metode pembelajaran menyimak, dan itu menjadi faktor untuk penentu keberhasilan pembelajaran. Kelebihannya banyak ya, karena pada dasarnya menyimak itu yang mendasari dari keterampilan atau yang mendominasi lah ya. Anak-anak bisa paham itu karena menyimak kayak gitu, dan kita nggak mungkin bisa istilahnya menjauhkan pembelajaran dengan keterampilan menyimak gitu, nggak mungkin bisa gitu, karena yang mendasari memang tentang keberhasilan pembelajaran. Pertanyaan yang keenam, model pembelajaran menyimak seperti apa yang Ibu terapkan dalam pembelajaran? Model pembelajaran menyimak yang seperti apa? Mungkin lebih apa ya, kan karena budaya ini kalau pembelajaran kan secara langsung kayak gitu. Jadi untuk model-model pembelajaran ini lebih ya mengacu ke anak-anaknya yang tadi itu, yang secara langsung menjelaskan. Menurut Ibu, model pembelajaran menyimak yang Ibu terapkan tersebut apakah dapat berjalan secara efektif dan efisien? Efektif sih, cuman sekali lagi tadi lebih inovatif lagi karena anak-anak gampang bosan
ya. Iya. Anak gampang bosan, apalagi kalau kita monoton seperti itu ya. Jadi guru itu memang tugasnya harus bisa membangkitkan semangat siswa untuk belajar. Oke. Untuk yang pertanyaan yang ke-8, teknik pembelajaran menyimak yang saya ketahui itu banyak sekali macamnya. Dari sekian banyak teknik itu dari sekian banyak teknik pembelajaran, teknik apa yang Ibu terapkan untuk kegiatan pembelajaran? Oke, dari sekian banyak teknik, coba teknik apa saja? Tekniknya itu teknik simak ucap, terus terus? teknik teknik secara langsung mendengarkan, teknik interaksi langsung sama siswanya kayak gitu misalnya. Kalau Bu Dali lebih senang interaksi langsung. Seperti yang HA. Soalnya kalau di kelas Bu Dali itu nggak banyak menjelaskan sebenarnya, tapi banyak bertanya ke anak-anak. Ya, apakah memang penjelasan tersebut itu sudah dipahami atau anak-anak atau enggak? Ya kan, misalnya nih anak-anak kita jelaskan sedikit, otomatis anak-anak kan pertanyaannya lebih banyak nanti ke kita, ya kan? Dan ketika anak-anak bertanya kita baru kita menjelaskan. Nah, setelah kita menjelaskan tersebut, kita kembalikan lagi ke siswa. Apakah memang semua yang telah dijelaskan dan apa yang sudah ditanyakan itu memang sudah benar-benar dapat diambil atau dapat menerima pesannya atau enggak? Kalau misalnya dapat menerima pesannya, otomatis berhasil kan? Tadi kan Bu Dahlia bilang bahwa itu teknik yang interaksi langsung sama siswa peserta didiknya. Lalu bagaimana penerapannya? Langkah-langkahnya itu kayak gimana? Langkah-langkah penerapannya ketika pembelajaran menyimak ya, biasanya lebih ke gini, not catat. Nah, betul. Nah, kayak gitu itu biasanya ketika ada pembelajaran gitu ya, menjelaskan, otomatis anak-anak ibu minta untuk mencatatnya, ya kayak gitu. Kalau misalnya memang ada yang tidak, ini kan lebih efisien ke mencatat, harusnya mencatat, kemudian menafsirkan pesan, kemudian setelah itu dari pesan tersebut itu langsung dikolaborasikan dengan informasi-informasi lain, apakah memang sudah otentik atau enggak. Pertanyaan yang ke-10, apakah teknik yang Ibu terapkan membuat atau membantu siswa lebih fokus dan paham saat pembelajaran berlangsung? Tekniknya sebenarnya itu bisa membuat siswa paham sebenarnya, akan tapi dari faktor siswanya sendiri. Terkadang keberhasilan penentuan pembelajaran itu biasanya dari faktor siswanya. Cuman sebisa mungkin kita sebagai seorang guru memberikan apa yang mereka butuhkan seperti itu. Jadi kalau metode yang Ibu lakukan tadi itu menurut Ibu itu lebih efektif sih, sebenarnya efektif secara langsung. Soalnya kita tahu kalau misalnya anak-anak sudah paham atau enggak dengan apa yang telah kita sampaikan gitu. Tapi kalau misalnya metode yang lain, misalnya hanya apa ya, hanya yang lain kayak gitu, itu mungkin kalau nggak bisa sekarang itu mungkin kurang. Pertanyaan yang terakhir dari saya, apa pesan Ibu untuk calon tenaga pendidik guru seperti saya misalnya, agar bisa menerapkan pendekatan, metode, model, dan teknik pembelajaran yang akan kita kerjakan di masa yang akan datang? Nanti goalnya jadi seorang guru ya, pasti ya. Goalnya jadi seorang guru. Jadi gini, memang kalau menjadi seorang guru sebenarnya kita nggak perlu terpacu sama teori sebenarnya. Cuman yang paling penting kita itu harus inovatif lagi. Misalnya dalam kegiatan menyimak ya. Ya misalnya hari pertama cuma ngajar, kemudian hari kedua ngajar. Hari pertama dan hari kedua itu jika siswanya sama, harus lebih inovatif lagi. Gak boleh sama, meskipun siswanya sama loh ya, tapi cara mengajarnya itu harus berbeda. Gitu. Terutama dalam kegiatan menyimak, gitu ya kan. Harus lebih inovatif, memberikan suatu hal-hal baru bagi anak-anak gitu. Misalnya ada
semacam game atau apa. Lah, nanti di sana pasti kok ada pembelajaran menyimaknya. Begitu kalau kita lempar ke anak-anak, kalau anak-anak kembali menjawab pertanyaan kita dengan benar, otomatis kita akan berhasil. Jadi seorang salah satu gitu. Oke. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan informasi yang Ibu berikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, perbuatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.